أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah pun bersabda di kesempatan yang lain dari jalur periwayatan Anas bin Malik. Kata Rasulullah, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'tahu afdala mimma akhadha." Artinya, tidaklah Allah menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu si hamba tadi memuji Allah, mengucap alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik dari apa yang diambil olehnya. Jadi ini menunjukkan keutamaan kalimat alhamdulillah yang disebut dengan hamdalah. Kemudian ayat 3 surah Al-Fatihah menyinggung beberapa asmaul husna, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Betapa pemurahnya, betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dikutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Hurairah. Betapa Allah sangat kasih dan sayang. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamul mu'min ma indallahi minal uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun." Seandainya orang beriman itu tahu siksaan yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Karena betapa pedihnya, betapa dahsyatnya. Tapi lantaran Allah maha pengampun kan, maha pengasih, maha penyayang. Sebaliknya terhadap orang kafir, walau ya'lamul kafir ma indallahi minar rahmah ma qanata mir rahmatihi ahadun. Sebaliknya, tadi kan orang beriman, andaikan dia tahu betapa siksaan di sisi Allah begitu berat, nggak ada semangat untuk apa? Meraih surga. Sebaliknya orang kafir, seandainya benar-benar mereka tahu bahwa rahmat Allah di sisi Allah begitu besar, sepanjang ada kesempatan, bila mana dia tobat, mohon ampun, niscaya tidak ada seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya. Tapi nggak tahu. Kemudian di ayat keempat menyinggung asmaul husna yang lain, Maliki Yaumiddin. Nah, ketahuilah, membaca surah Al-Fatihah ayat keempat, terutama kalimat Maliki, ada dua model. Ada yang tanpa mad, Maliki. Ada yang umumnya dengan mad, berdiri kan, Maliki. Kalau tanpa mad seperti surah An-Nas, Malikin Nas, gitu kan, tanpa mad kan. Maka di sini dijelaskan pengkhususan Al-Malik dalam surah Al-Fatihah ini, bahwasanya Allah sajalah yang maha berkuasa di hari pembalasan nanti. Jadi nggak ada lagi siapapun yang merasa berkuasa itu. Terserahlah. Apalagi sekarang lagi demam kerajaan-kerajaan itu. Merasa berkuasa kan? Ada Sunda Empire di sini? Ada nggak? Denny apa Den? Pokoknya keraton agung sejagat ini. Pak Sirajuddin Selatko. Ini kandang besi. Ini King of the King. Luar biasa. Pada gendeng semua Pak ya. Pada gila kekuasaan ya, begitu jadinya. Tapi nanti di akhirat kelak, dengan kata Malik, hanya Allah yang maha berkuasa, yang lain gak ada apa-apanya itu. Karena sebelumnya sudah disinggung, dialah Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu Rabb tuh. Maka jadi penekanan Maliki Yaumiddin.
Jadi yang maha berkuasa atau raja di hari pembalasan. Saat ini pun, kapanpun Allah saja memang yang berkuasa. Tapi ini stressing, karena banyak yang meragukan hari kebangkitan. Iya kan? Lihat aja surah Al-Hajj 22 ayat 5. Surah 22 ayat 5. Ya Yuhannas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'si, kalau kalian masih meragukan tentang apa? Hari kebangkitan. Diingatkan itu proses penciptaan manusia. Fa inna khalaqnakum min turab, karena sesungguhnya kami menjadikan kamu Nabi Adam dari tanah. Lalu anak cucu keturunannya berproses. Min nutfah, min alaqah, min mudghah. Benar kan? Itu diingatkan. Nah, jadi kaitan tadi penekanan itu. Malik yaumiddin. Kemudian ada kata lain hari pembalasan. Yaumuddin. Itu kata lain hari kiamat. Dalam Al-Quran ada surah 56 Al-Waqi'ah. Tentang apa itu? Tentang apa? Hari kiamat. Tapi sebagian merasa ini surah pilihan untuk memudahkan rezeki. Wallahu ta'ala alam. Padahal tentang hari kiamat itu. Bingung juga ya. Aduh. Ya bacalah Al-Waqi'ah, silakan. Tapi jangan dikhususkan tanpa dalil. Sama seperti ini. Kaum wanita hamil laki baca surah Yusuf, hamil perempuan baca surah Maryam, suruh baca Al-Baqarah takut sapi betina, suruh baca Al-Fil gede gajah, itu nggak ada hubungan, itu macam cocokologi, nggak ada. Kecuali ada dalil. Surah khusus dibaca pada waktu tertentu, oke. Hari dan malam Jumat surah Al-Kahfi, good. Yang gitu dong. Baik, kata lain hari kiamat, Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Ibnu Abbas berkata, hari pembalasan yaitu hari perhitungan bagi semua makhluk. Awas lu, innallaha sari'ul hisab. Perhitungan Allah begitu cepat. Nggak tahu namanya, quick count atau real count itu. Komisioner ada nggak di sini? Komisioner, apa udah diciduk? Oh, ya udah. Percuma ngandal-ngandalin itu. Allah lebih cepat perhitungannya. Apalagi nanti di hari pembalasan. Lalu kan hari perhitungan. Jadi manusia akan diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika baik, baik pula balasannya. Jika buruk, ingat surah Az-Zalzalah, surah 99. Ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan dan keburukan meski seberat zarrah, biji sawi, perumpamaan ukuran terkecil akan dibalas itu. Kapan? Nanti Yaumuddin. Baik, ini kata Malik lagi nih. Rasulullah menjelaskan bahwa kalau ada orang pakai nama, nah ini perhatian nih. Kalau seseorang laki-laki terutama memakai nama Asmaul Husna, maka disandingkan depannya dengan Abdun. Ar-Rahman, Abdurrahman, gitu kan? Ar-Rahim, Abdurrahim, hambanya Allah yang Maha Penyayang. Nah, Rasulullah mengingatkan ini pemakaian nama Malik. Kata Rasulullah, akhna'u ismin indallah, nama julukan yang paling hina di sisi Allah, rajulun tusamma bimalikil amlak, yaitu dengan nama Al-Malikul Amlak, raja di raja. Nah, itu king of the king itu. Apa king of the king? Hah? Wala malika illallah. Tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Ini ada yang dari Purworejo nggak?
Nggak ada ya. Udah setor 3 juta dapat seragam, luar biasa. Tapi yang ngocol ini yang Sunda Empire ini, ngaku Rangga, namanya Edi Sutejo, orang Brebes itu lagi berantem sama Roy Suryo itu, baca aja itu. Makanya beberapa ahli bilang bangsa kita sekarang lagi dirundung penyakit jiwa. Syukur masih gini. Coba kalau kayak Cina lagi dirundung apa itu? Apa? Corona. Bapak mau corona apa Corolla? Lain lagi kan? Itu merek mobil, Pak. Corona itu nama virus. Karena bentuk virusnya seperti mahkota, corona itu artinya mahkota. Doa Allah yang Maha Berkuasa. Oke, perhatian bagi kita. Jaga kesehatan. Bacalah doa. Doa berlindung kepada Allah dari berbagai macam penyakit berbahaya. Riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud kan ada. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Hafal gak sih? Semester baru nih 2020. Aduh, apa dikasih penyakit dulu baru ngapalin? Atau baca yang umum itu, ada zikir pagi dan petang, berlindung kepada Allah dari berbagai macam mara bahaya dan bencana. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kan ada. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dan saudara kita di mana sajalah. Udah ada yang dipulangin belum nih? Dideportasi? Belum kan? Belum. Masuk masjid ada pakai scanning? Belum ya? Oh jangan sampai. Ya jadi kembali yang tadi tentang kata Malik. Jadi nggak boleh kasih nama orang tuh Malikul Amlak atau langsung nama dengan Asmaul Husna, Rahman, Rahim, Malik. Kan harus ada depannya Abdun gitu ya. Jabar. Maka ada nama masjid musola, jangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kalau nama masjid Baitun, Baitur Rahman, benar ya? Baitur Rahim, kalau nama tempat gitu. Ngasih nama orang sembarangan aja sih. Yang penting keren. Siapa namanya? Aldino, keren ya. Alhamdulillah dia nongol gitu. Itu maksa banget itu. Kasih nama-nama yang baik. Terus hadis berikutnya masih tentang nama Malik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, juga dari Abu Hurairah, yaqbidullahu al-arda wa yatwis sama biyaminihi summa yaqul, pada hari kiamat nanti Allah menggenggam bumi dan melipat langit tuh. Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Sesuai dengan teks, dengan tangan kanan. Tapi jangan coba berhayal seperti apa tangannya. Nggak boleh nanya kaifiyat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah nggak seperti apa-apa. Summa yaqul, kemudian di hari kiamat itu nanti Allah berfirman, Ana al-Malik, sayalah siapa? Sayalah al-Malik, yaitu yang maha berkuasa. Aina mulukul ard, kemana itu raja-raja dunia itu? Tuh yang tadi kerajaan-kerajaan siapa tuh? Makanya jangan nipu itu, ditanya nih, mana raja-raja di dunia? Mana yang ngaku-ngaku punya kerajaan itu? Ngaku punya kerajaan Purworejo, bikin arak-arakan naik delman. Delman aja nyewa tuh, mau odong-odong itu. Ikut itu, nyewa sama delman yang suka disewain anak-anak. Masa raja nggak punya kuda, nyewa lagi, gimana itu? Nah, ini juga mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat kita, benar kata ahli budaya, apa? Mental kita banyak yang jelek, mau instan, nggak suka kerja keras.
dan mudah ditipu. Pantas Belanda menjajah 350 tahun. Kalau pintar cukup 3 pekan selesai. Karena mudah dibodohin. Jadi domba antara raja-raja, gasak gesek kosok, benar kan? Melalui VOC itu, VOC kan? Jangan dong. Berapa tahun yang lalu aja udah ada nih masalah kerajaan nih, pas banget ini. Kemarin aja udah ada kerajaan ubur-ubur, ingat nggak? Ini tinggal di mana sih Pak? Kerajaan ubur-ubur udah ditangkep itu, muncul lagi, nambah lagi. Ya Allah. Tuh baca aja tuh yang di Purworejo, bikin batu prasasti. Itu mah dipahat sendiri ngelihat dari Google katanya. Oh, itu punya lahan disewain karena pengikutnya. Jangan menipu, tapi jangan juga mau ditipu. Jadi pasif atau aktif nggak boleh. Kalau bahasa ini ekonomi syariah tuh gharar, transaksi yang mengandung ketidakpastian, gharar. Tapi secara umum kita dilarang ghurur, tertipu. Kadang-kadang oknumnya pakai hipnotis, benar? Mana kicau mania, mana ini kicau mania nih, yang doyan burung. Saking doyan burungnya, masya Allah, naik motor boncengin istri gendong bayi, disuruh gendong juga kandang burung belakangnya. Siapa itu? Nah, kaitannya apa? Penipuan. Berapa banyak tuh korban naik kendaraan umum, seseorang bawa kandang burung disarungin, suaranya bagus gak? Orang tertarik, burung apa ini? Apa? Lovebird, apa itu? Mas kayaknya penggemar ya? Ya, lovebird. Wah bagus ini, wah tertarik, akhirnya berkenan membeli nggak? Benar? Beli sekian ratus ribu bahkan jutaan. Dia sampai rumah burungnya gagu. Ternyata ditipu, suara bagus tadi rekaman. Belum lagi yang ditipu yang lain, ikut investasi bodong, arisan gak jelas, buron ketuanya. Kemarin ini banyak kasus koperasi, benar Pak? Koperasi kan? Melalui fintech, financial technology ini, handphone, mudah sih ditipu. Kami menawarkan KTA, apa KTA? Apa? Yang enak mah kredit tanpa angsuran, itu top tuh. Kredit tanpa agunan. Sampai limit sekian, cukup fotokopi KTP, curigain itu. Jangan aja. Jadi kembali yang tadi, pada hari kiamat bumi akan dilipat Allah. Ya, bumi digenggam, langit dilipat. Lalu Allah berfirman, mana raja-raja di bumi itu? Ainal jabbarun, mana orang-orang merasa perkasa itu? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Itu ditantang itu. Karena nanti hanya Allah lah Maliki Yaumiddin, raja di raja. Ya kan? Gak ada lagi yang berkuasa. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masuk ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Abada ya'budu, mengabdi, menyembah. Cara bahasa itu kerendahan. Nah, secara istilah syariat, ibadah adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara cinta, ketundukan, dan rasa takut yang sempurna. Cinta, ketundukan, kan khauf, mahabbah, benar? Yang sangat sempurna itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah itu satu nama untuk apa saja yang Allah cintai.
Allah ridhoi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang nampak ataupun tersembunyi. Itulah definisi ibadah. Ada ibadah yang tidak nampak, ibadah hati. Apa? Syukur, sabar, husnuzon, hati bukan? Ada ibadah lisan, apa? Zikir, doa, baca Quran, tutur kata yang baik, benar? Ada ibadah menyangkut anggota badannya, sholat, haji, perbuatan-perbuatan menolong orang. Nah, jadi ketika kita beribadah hanya diperuntukkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Begitu pula ketika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu mohon, mohonlah pada Allah saja. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Seperti tadi berdoa agar terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Ketika kita memang diberi penyakit demam atau apa, baca dong Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini semester berapa ini? Jadi itulah minta tolong hanya kepada Allah. Kan baru disinggung mengesahkan Allah seperti surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maksudnya auliyuwahidun, yaitu mengesahkan Allah. Para ulama memberi rumusan, formula tauhid menjadi 3. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, kemudian tauhid apa? Rububiyah, tauhid asma wa sifat. 3 kan? Ini rumusan para ulama sesuai dengan dalil. Jadi kita wajib mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi tujukan hanya pada Allah. Kita wajib mengesahkan Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan. Terus kita wajib mengesahkan Allah dalam hal nama-nama yang baik. Selanjutnya ayat 6, barulah di permohonan, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Dalam hadis dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hadis qudsi. Inilah menjadi landasan utama tafsir surah Al-Fatihah. Hadis qudsi ini menjelaskan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Jadi tatkala seorang salat, di antara salah satu rukunnya kan baca Al-Fatihah kan? Benar? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, ketika seorang salat lalu dia membaca Al-Fatihah, Allah menjelaskan, aku membagi. Yang dimaksudnya salat itu nama lain bacaan Al-Fatihah. Berarti bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun ketika seorang membaca, Allah membagi 2, yaitu antara diriku wa baina abdi nisfain, baini wa baina abdi nisfain, antara diriku dan hambaku. Jadi maksudnya satu bagian untuk diriku, satu bagian untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Ketika seseorang membaca setelah basmalah ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin, artinya apa tadi? Segala puji milik Allah, pencipta sekalian makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Jadi sholat seperti dialog,
Jadi ketika hamba membaca tadi alhamdulillah rabbil alamin, Allah berfirman hamidani abdi. Berikutnya ketika si hamba tadi membaca ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman asna alayya abdi. Artinya apa ini? Hambaku telah menyanjung aku. Terus ketika baca wa idza qala maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, qala, maka Allah berfirman majjadani abdi, yaitu hambaku telah memuliakan aku. Ketika si hamba tadi faiza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Qala, Allah berfirman haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah bagian diriku kata Allah dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian faiza qala, tatkala si hamba yang membaca surah Al-Fatihah tadi pas di ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, Islam, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, Yahudi, bukan pula jalan orang tersesat, Nasrani. Qala, Allah berfirman hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bahwa diantara yang harus kita mohonkan senantiasa selain ampunan adalah minta hidayah. Masjid kita namanya apa nih? Apa? Al-hidayah. Apa hidayah itu? Secara umum artinya petunjuk, bimbingan. Petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, bimbing kami kepada jalan yang lurus. Makanya ada doa Nabi ajarkan, Allahumma inni as'alukal huda, terus wattuqa, lalu wal afaf wal ghina. 4 ya. Allah, sesungguhnya aku mohon padamu petunjuk, ketakwaan, perlindungan dan kecukupan. Nah, betapa pentingnya nih setiap saat selain minta ampun, minta surga, terhindar dari neraka, minta petunjuk dari Allah. Karena seseorang siapapun kalau diberi petunjuk oleh Allah, maka yang lain tidak akan bisa menyesatkannya. Tapi sebaliknya, siapapun yang Allah sudah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Makanya minta nih hati, petunjuk itu dalam hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, palingkan hati kami untuk agamamu supaya istiqomah. Jadi mohonlah petunjuk, bimbingan. Tadi kan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki, bimbing kami kepada jalan yang lurus. Apa yang dimaksud? Tafsirannya ayat dengan ayat. Ayat ke-7, ayat terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang telah Engkau beri anugerah, ya, nikmat kepada mereka. Ingat surah Al-Maidah, surah kelima, di pertengahan ayat 3. Inilah wahyu terakhir yang Rasulullah terima ketika wukuf di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini kaitannya sama ini. Pada hari ini kata Allah 9 Zulhijjah, Rasulullah sedang wukuf di Arafah.
Pada hari ini telah aku cukupkan nikmatku padamu. Dan terus Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmat bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi di antara nikmat terbesar itu Islam. Makanya ketika ditanya, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat Islam. Karena di akhirat nanti cuma ada 2 tempat kok, surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi siapa? Oh, ini konteks internal ya, jangan diedit nih. Terradikal lagi. Ya memang keyakinan kita begitu. Yang berhak masuk surga ya yang muslim. Kafir tempatnya di mana? Ya jangan tersinggung. Nah, keyakinan kami ada di kitab kami, jelas. Tapi lagi-lagi kita selaku muslim ketika bersosialisasi tampil bijak. Jangan angker. Benar ya? Orang kafir panggil namanya, ya Pak. Jangan kafir, kafir enggak boleh. Ini cari masalah melulu sih, ya Pak ya. Ini Bapak panggil kafir. Dibales lu media, ikan bawal di pinggir kali, ente jual aneh beli itu. Paham? Jangan dicatat lagi. Tapi masalah konteks istilah kafir sudah ada. Ada nggak? Ada nggak surah Al-Kafirun? Surah Al-Munafikun? Ada. Nah, jadi jalan yang telah engkau berikan pada mereka nikmat Islam. Dipertegas, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Tafsirannya ada di hadis Nabi. Kan kemarin apa? Muqaddimah dasar belajar tafsir. Tafsir berdasarkan wahyu, ayat dengan ayat. Yang kedua, ayat dengan hadis. Yang ketiga, ayat dengan asar, perkataan perilaku sahabat. Nah, ini tahunya itu bahwa yang dimurkai siapa? Yahudi. Hadis Nabi. Siapa yang tersesat? Nasrani. Jadi Adi berkata, aku masuk Islam dan aku lihat wajah Rasulullah begitu gembiranya. Maka beliau bersabda, innal maghduba alaihim al-yahud. Nah, ini dalilnya ini. Wa innad dhalin an-nasara. Orang yang dimurkai surah Al-Fatihah tadi siapa? Yahudi. Orang yang tersesat siapa? Nasrani. Itu ada tafsirannya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Fatihah salah satu surah penting. Makanya diletakkan urutan yang pertama. Meskipun turunnya bukan yang pertama. Kalau secara nuzul yang turun pertama apa? Enggak ada surah Iqra, Al-Alaq adanya. Ayat pertamanya Iqra, nama surahnya Al-Alaq. Ya udahlah kita kebiasaan baca Iqra. Padahal nama surahnya ada nggak daftar isi surah Iqra, ada nggak? Nggak ada. Surah berapa itu? Halo, 96. Yang turun pertama kali cuma 5 ketika Rasulullah di Goa. Malaikat Jibril yang menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika itu cuma 5. Kan berangsur-angsur itu. Nah, baik, Al-Quran sudah tersusun realisasinya di zaman di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inisiatifnya sudah ada zaman Abu Bakar dan Umar, tapi belum terrealisir. Barulah di zaman Utsman. Nah, atas bimbingan Rasulullah lah jadilah seperti kita ini mushaf. Maka susunan pertamanya surah Al-Fatihah. Surah terakhir 114. Ini baru ujung sama ujung aja udah bingung. Al-Fatihah ya An-Nas, Pak, Bu. Al-Fatihah berapa ayat? 7, termasuk basmalah ya. An-Nas berapa ayat?
Katanya khatam. An-Nas 6 ayat. Total surah 114. Surah tengah-tengah surah apa? Waduh, ini perlu di tes ulang matrikulasi ini. Surah Al-Kahfi, Pak, surah ke-18. Ayat yang tengah ayat 19. Kalimat paling tengah yaitu wal yatalattaf. Maka di sebagian Al-Quran cetakan internal kita yang lama itu suka ditebalin, bahkan ada yang warna merah. Pernah lihat nggak? Itu cuma tanda pertengahan ayat di situ, tapi nggak ada konsekuensi syar'i. Ketika baca sampai situ bubur putih nggak ada. Kalau mau sekarang nih bubur, ayo saya tantang mana? Walaupun belum khatam, baru Al-Fatihah, mana buburnya? Kalau makan bubur masih silakan, tapi jangan cocokologi. Wah, udah separuh nih makan bubur. Baru awal juga makan bubur boleh nggak? Nah, jangan dikhususkan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah juga yang perlu kita ingat, nah ini semua diupayakan dulu lihat dasar-dasarnya. Jangan lihat kebanyakan orang berbuat, tapi lihat dulu dasarnya. Kalau ada monggo, kalau nggak ada jangan macam-macam. Memperlakukan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bagian dari Al-Quran, iya. Kedudukan mulia, iya. Tapi kenapa sebagian mendudukkan seolah menjadi pakem pembuka dan penutup doa? Benar nggak? Benar? Ya, tanyakan kepada yang berbuat dasarnya mana. Punya kemuliaan keutamaan, iya. Sahabat Nabi pernah datang ke satu tempat, kepala sukunya tersengat binatang kan, kalajengking, nggak ada yang bisa ngobatin. Nah sahabat inilah mengobatin, meruqyah kepala suku itu dengan membaca surah Al-Fatihah. Meruqyah kan dengan surah apa aja, benar? Nah itu. Nah jadi kalau mau berdoa ya berdoa aja. Jangan seolah-olah harus dibuka dengan apa? Apa? Surah Al-Fatihah. Makanya lantaran kebiasaan yang kita dengar gitu Al-Fatihah, coba dengar Al-Baqarah gitu. Nggak pernah dengar kita. Benar ya? Ali Imran, wah kejam-kejam gitu. Coba aja itu. Nggak ada. Atau pakai yang biasa tuh, ayo kita berdoa Yasin 83 ayat, pulang duluan itu. Nggak. Ini kalau juga mau para jamaah sekalian, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala masing-masing agar kiranya ya apa yang kita mau gitu aja. Sekali-kali bolehlah ada yang memimpin baca, sepanjang dibaca itu yang sahih, gitu Pak ya. Dari Al-Qur'an, As-Sunnah, atau yang umum yang tidak ada pertentangan. Bahasa sendiri juga boleh. Ya baik, itu tentang surah Al-Fatihah. Selesai. Urutan berikutnya surah Al-Baqarah. Al-Quran 114 surah. Kemarin Al-Fatihah ditinjau dari tempat turunnya Makkiyah, Madaniyah. Ini try out nih, dites dulu nih. Al-Fatihah pembuka urutan pertama total 7 ayat, basmalah masuk surah, gitu kan? Baik. Nah, terus yang saya tanya apa tadi? Makkiyah atau Madaniyah? Halo? Makkiyah ya? Tanggung jawab loh. Gak ada dua tempat kalau nggak Mekah ya Madinah. Makkiyah ya? Karena ciri Makkiyah apa? Pendek-pendek. Seneng banget pendek. Top. Nah, surah yang kedua Al-Baqarah ditinjau dari turunnya di mana nih? Madaniyah. Ciri Madaniyah apa? Panjang. Nah, inilah surah Al-Baqarah. Ini muqaddimah ya, nanti kita sambung. Surah kategori Madaniyah dan juga termasuk surah yang terpanjang dari seluruh surah yang ada. Totalnya berapa? 286. Tetangganya aja Ali Imran cuma 200.
Benar? Ini yang terpanjang. Al-Baqarah nanti punya keutamaannya itu. Di antaranya apa? Saya kasih muqaddimah. Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan. Fa innal baita alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran. Kan kuburan, kita malah terbalik, justru bacanya harusnya baca di rumah. Kalau di kuburan baca doa, itu loh. Itu bolak-balik ini. Jadi jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak dibacakan Al-Quran. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran, surah pilihan Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki syaitan. Ya waktu dibaca, begitu kelar 286 datang lagi dia itu. Makanya semakin kita sering baca, semakin kita bisa menghalau. Semakin kita tinggalkan jarang baca Quran, ya semakin sering datang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan cara perlahan-lahan kita belajar praktis ya, yang inti-inti dari surah yang kita akan telusuri sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan, hidayah, taufik, keberkahan, bisa kita amalkan pelajaran ini. Termasuk semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam penyakit, mara bahaya, bencana dan lain-lain sebagainya. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat, terhindar dari siksa kubur dan neraka, serta masuk ke dalam surga. Yang sulit dimudahkan, yang kurang dicukupkan, yang sakit disembuhkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.